Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Rayu. Kami dari tim Tanda Global News. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Saya Emiratina. Oke, pertanyaan yang pertama ya, Bu. Jadi, bagaimana motivasi Ibu bisa melakukan kepedulian terhadap Panti Syifaul Qalbi? Tadi sebenarnya sih siapa yang nggak empati dan peduli dengan sesama makhluk, sesama manusia, mereka juga punya derajat yang sama dengan kita, tetapi mereka sedang kehilangan jiwa mereka. Itu saja. Kalaupun kita disuruh mau menjadi mereka, kita juga nggak akan mau gitu, Mbak. Jadi apa yang kita bisa buat untuk mereka, yaitu yang harus kita lakukan. Paling tidak bisa membantu sedikit dari operasional yang harus dikeluarkan dari panti untuk menghidupi mereka yang luar biasa. Oke, seperti itu. Jadi, berapa mungkin komunitas Ibu yang sekarang Ibu miliki? Kalau saya dari Yayasan Yuk Berbagi, sebenarnya kita tidak banyak. Kita hanya punya cabang di Gresik, karena awalnya kita berada di Gresik, kemudian saya pindah ke sini. Kita cuma ada sekitar 15 anggota saja. Untuk di tim inti kita hanya punya sekitar 15 anggota yang aktif. Untuk di Kediri kebetulan saya bersama suami saja dan kita tidak punya anggota yang lain untuk di Kediri. Kadang saya minta tolong kepada relawan-relawan lain untuk menyampaikan donasi dari tim kami ataupun yayasan kami kepada pihak yang membutuhkan, begitu Kak. Jadi saya enggak, kalau untuk tim anggota hanya sedikit 15, tetapi anggota saya luar biasa semua. Buat teman-teman Yuk Berbagi, terima kasih. Bisa diacungi jempol ya, teman-teman. Teman-teman yang luar biasa, Kak. Oke, jadi sejak kapan ya, Bu, berdirinya komunitas Ibu? Kita awalnya sekitar 10 sampai 10 tahun yang lalu. Sudah lama ya, Bu. Jadi awalnya saya dari teman klub musik ya, karena saya seniman sama suami. Jadi teman-teman musik setiap ada event, saya biasanya jadi kotak berjalan, Kak. Awalnya saya jadi kotak berjalan yang, donasi Rek, kita bisa seneng-seneng, tapi kita juga harus tetap ingat siapa yang susah di belakang. Jadi kita bisa sahura-hura, seneng-seneng, kita harus punya kompensasi buat teman-teman yang ataupun orang yang kesusahan di sekitar kita. Awalnya cuma begitu, kemudian karena banyak donatur dan membesar dan jadi semakin banyak yang kita kerjakan untuk saat ini, mulai dari pembangunan rumah duafa, kemudian pembangunan sumur di Aceh, kemudian di bencana-bencana, dan juga musola dan masjid di area Kediri sini. Ya, mereka karena ada donatur yang mengiringi kita, itu aja sebenarnya. Jadi awal dari yang biasa dan tidak biasa akhirnya menjadi luar biasa karena dibersamai sama para donatur hebat dari Yuk Berbagi. Oke, kalau saya lihat dari sosial media ya, Bu, saya sangat salut dengan ekstensinya jenengan. Mungkin ada pesan atau kesan untuk Ibu kepada tim sosial lainnya ya, Bu? Mungkin ada pesan-kesan? Jadi gini, suami saya berpesan kepada saya, setiap orang yang datang kepadamu itu berarti digerakkan sama Gusti Allah. Lalu Gusti Allah akan memberikan kemampuan kepadamu untuk menolong dia. Jadi jangan pernah menolak apa yang ada datang kepada dirimu. Jadi semua kasus ataupun case ataupun proyek yang dilakukan Yuk Berbagi, semua itu hanyalah kuasa Gusti Allah. Jadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa iya jenengan kita pernah berpikir bahwa dari tim kita bisa menyumbangkan mengumpulkan 100 juta untuk ke bencana dan menyumbangkan sekitar 1 M lebih untuk sebuah panti, membangun sebuah panti dari nol menjadi satu buah panti dan
Itu bukan hanya 1, 2 dan itu tidak pernah terjadi sama saya yang hanya ekonominya mungkin suami saya 1 hari cuma dapat 50.000, 100.000. Lah semua itu dari Gusti Allah yang Iya, menggerakkan, itu aja. Jadi saya berpesan kepada semua komunitas sosial yang sudah banyak donaturnya ataupun tidak banyak donaturnya, yang penting niat, doa, dan keyakinan, itu aja. Kalau sampean mau bikin donasi santunan yatim 50 orang, wah dana dari mana? Dana dari mana? Itu pasti pada akhirnya kita waktu melakukannya pada tanggal hari hanya pasti akan ada dana. Begitu juga dari panti apa? Syifaul Qalbi ya. Saya yakin dari Bapak pun juga tidak pernah berpikir dulu bisa punya panti, bisa ngopeni orang, bisa mereka sampai bisa sembuh seperti ini. Sesuatu hal yang luar biasa itu dari niat, doa, dan keyakinan kita sendiri. Gusti Allah yang berperan di dalamnya, kita bukan apa-apa. Itu aja. Untuk teman-teman teman-teman komunitas sosial yang lain, jangan takut untuk berbuat kebaikan. Nah ini ikut ke syuting nah ini nak. Seperti kucing ini juga, ini dulu ibunya kita tolong dari jalanan. Pada akhirnya rescue kucing, jadi saya selalu bawa makanan kucing di tas saya. Jadi saya mau kemana, kalau ada kucing yang kelaparan pasti tak kasih. Lihat kucing pasti langsung tak kasih makanan. Jadi di tas saya ada makanan kucing. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Semangat untuk teman-teman Global News, juga teman-teman Syifaul Qalbi. Saya sangat bangga melihat dari tim panjenengan. Yang saya lihat itu apa di sana? Yang saya senang, tempatnya bersih. Kemudian orangnya semua bersih, tidak ada yang lusuh. Karena saya lihat di panti-panti yang lain yang tidak kita sebutkan, dan mereka itu ada yang kurang memanusiakan manusia yang sedang tidak punya jiwa itu. Ada saya lihat tidak di kecamatan sini, di sekitar Kediri, ada saya lihat yang seperti itu juga. Ada saya lihat yang mereka penampilannya nggak bersih ya, nyun sewu ya, bajunya seadanya dan tempatnya mungkin, tapi kembali lagi apapun mereka juga sedang berjuang ngopeni orang. Dan yang saya lihat di panti Syifaul Qalbi ini, semua pada teratur gitu, semua pada teratur, semua mengerjakan sesuatu. Semua yang mungkin masih liar, masih belum bisa dikendalikan, di kerangkeng, di isolasi, seperti itu yang saya lihat. Kemudian yang sering mengambil sayuran ke tempat kita, itu saya rasa mereka yang sudah sembuh dan bisa diajak bicara, diajak komunikasi. Itu sesuatu yang luar biasa, Mbak. Coba kalau mereka tidak menemukan tempat untuk mereka, keluarganya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan mungkin membuat onar di lingkungan keluarga, mungkin begitu. Alhamdulillah ada tempat binaan untuk para ODGJ, dan yang saya saat ini sedang kita kita fokuskan ke panti Syifaul Qalbi. Semoga segera